Pertanyaannya gampang. Aduh. Anton pernah ganti kerja nggak? Bagaimana cara Anton menghadapi perubahan itu? Pertanyaannya ini teman-teman dari pertanyaan masih nyanyi, tapi kenapa Mas Anton pindah? Halo kawan-kawan dongeng perminyakan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah masih mau mendengarkan kita punya celoteh, kita punya obrolan. Terima kasih yang sudah mendukung terus kita di dongeng perminyakan. Sampai yang baru bergabung, terima kasih juga. Jangan lupa like and subscribe di dongeng perminyakan, podcast tentang dunia perminyakan dan kehidupan kita sehari-hari. Di usia kita yang lumayan, kita punya hampir setengah abad pengalaman hidup dan berkarya di dunia perminyakan. Semoga kita bisa berbagi apa pengalaman kita untuk kalian semua. Saya Anton Suteja dan saya pendongeng Heru Danardatu. Hari ini Ton, apa tuh? Kurang asik kalau hanya aku yang share tentang perubahan. Waduh, yang kemarin itu? Iya. Nggak, sekarang giliran Anton. Anton pernah ganti kerja nggak? Pernah. Disclaimer ya, saya nggak pindah kerja loh. Pernah di pengalaman sebelumnya Anton pernah ganti perusahaan. Pernah. Nah, waktu ganti perusahaan itu apakah dari operator ke operator atau dari operator ke service company atau dari service company ke operator? Apa yang terjadi? Aku service company, operator. Oke, service company. Untuk teman-teman yang perminyakan yang mungkin kurang familiar, di dunia perminyakan ada yang namanya oil and gas company. Biasanya kita sebutnya operator. Itu perusahaan yang mengelola produksi oil dan gasnya, ya, yang mencari yang ini. Di sisi lain, aku pribadi nyebutnya di sisi lain meja itu adalah service company. Service company itu yang menyediakan jasa-jasa semua yang dibutuhkan oil company untuk melakukan pengelolaan oil and gas. Jadi misalnya kalau kita butuh kepala sumur, misalnya, ya kita tidak produksi kepala sumur sendiri, kita akan telepon perusahaan service company, kepala sumur seperti apa yang kita butuhkan. Betul. Kita mau ngebor, misalnya kita mau bikin sumur, ya kita harus telepon perusahaan pemboran, jasa pemboran, supaya mereka datang dan kemudian merancang desain, kemudian melakukan pemboran secara baik dan safe di lapangan kita. Nah, itu bedanya antara yang disebut Anton tadi, service company, pindah lagi ke service company, terus pindah ke operator. Nah, pertanyaannya gampang. Aduh. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anton menghadapi perubahan itu? Susah sih, Mas. Awalnya susah sih, Mas. Oke. Apalagi dari yang paling susah itu waktu pindah dari field ke kantor. Dari lapangan ke kantor. Ke kantor. Ya. Karena apa itu? Karena kalau menurut saya orang di lapangan itu kita itu eksekusi operasi, kita bekerjanya lebih cepat, ngambil keputusan lebih cepat. Dari segi pengambilan keputusan, orang lapangan lebih cepat daripada orang yang di kantor. Nah, kalau di kantor itu kayaknya untuk mengambil keputusan agak sedikit lebih lambat. Untuk saat itu ya. Iya, karena lebih planning, mereka di sisi plannernya. Jadi kalau itu dulu kan, tapi sekarang saya udah di kantor, saya mulai mengerti dari sisi management of change. Ya kita mesti perhitungkan dulu resiko apa lagi yang bisa terjadi dalam kita berubah itu. Jadi ada analisa yang dilakukan sebelum mengambil keputusan. Ya, dan analisa itu dilakukan kan cuma kurang lebih 8 sampai 10 jam sehari. Tapi kalau boleh secara gampangnya lah, apa bedanya kerja di lapangan dengan di kantor kalau di pengalaman Anton? Ya, kalau di lapangan kan banyak ya fisik, Mas.
Lebih fisikal. lebih fisikal kan. Oke. Terus kita kerja 24 jam, kita cuma punya tujuan satu kan, untuk ngebor sumur, Ya. produksi. Ya. Udah gitu kita punya milestone, jadi kayak ada target-target sedikit lah. Kayak misalnya kita ngebor 17 inci ya, target kita ya ngebor si Jadi lubang 17 inci produk dulu. dari action kita itu jelas. Jelas, betul itu lebih Ya, lebih satu cepat. sumur Ya. yang harus disediakan, harus menghubungkan antara oil and gas yang di formasi ke permukaan. Ya. Jadi targetnya itu kelihatan gitu. Targetnya kelihatan, benda yang mau dipasang pun kelihatan. Kalau di kantor, Kalau di kantor bendanya nggak kelihatan, Oke. tapi kita berhubungan lebih banyak sama orang-orang yang sekitarnya yang support kita kan. Kalau kita mau beli barang, ya, kita bilang mau beli barang aja. Waktu saya di field, saya tinggal either bilang sama company man atau telepon bos saya, gue mau ini, kirim. Besok pasti dikirim. ya, Kalau saya di kantor, saya mau beli tubing. Belum tentu ada kontraknya. ya, Mesti tender dulu. ya. Udah gitu ngomongin spesifikasi, satu hal lagi. Udah ketemu spesifikasinya, ternyata di gudang masih ada stok. Ya, Dites lagi. Itu prosesnya ada rentang waktu kan. betul. Jadi untuk menentukan satu barang aja mungkin butuh waktu. Nggak Oke. secepat waktu di Oke, lapangan. oke. Tapi mungkin itu bagus ya. Karena itu lebih, kita kan mendesain. Betul. Sementara yang di lapangan eksekusi. Ya, ya. Gitu. Jadi eksekusi mungkin lebih mudah. Jadi paradigm yang Anton pakai atau mindset yang Anton pakai pada saat eksekusi tentu saja berbeda dengan mindset yang dipakai pada saat desain. Betul. Tapi konteksnya ingat ya, waktu itu saya mungkin agak lebih muda, belum banyak berpengalaman. Jadi ya. Tapi ya, pertanyaannya nih teman-teman yang pertanyaan pasti nyanyi, tapi kenapa Mas Anton pindah? Terutama yang dari service company ke oil company. kalau yang pindah pertama itu saya termakan sama omongan orang. Orang bilang zaman itu tuh, kalau kamu tinggal di satu perusahaan lebih dari 7 tahun, kamu bakal di perusahaan itu seumur hidup. Oke. Gitu. Nah, waktu saya kerja pertama kali itu, saya memang punya tujuan untuk pindah. Saya tidak mau bekerja seumur hidup cuman punya satu warna. Oke. Tapi saya tidak punya kapan, ya nggak tahu. Oke, gitu. oke. Jadi aku coba memastikan aja bahwa aku mengerti dengan baik. Berarti kita berdua atau dongeng perminyakan percaya bahwa dunia perminyakan itu dinamis. Ya kan? Ya. Kan tadi kan kita Ya, betul, dinamis betul. kan. Sehingga kita sebagai pelaku juga merasa harus dinamis. Omongan orang yang Anton dengarkan soal bahwa setelah 7 tahun seumur hidup di situ kan seolah-olah menyebabkan jadi statis. Ya. Padahal Anton mindsetnya dinamis. Betul. Itu yang menyebabkan Anton pindah. Betul. Oke. Tapi salah satu influence-nya mungkin itu juga. Gitu. Tapi ya itu timingnya itu belum ada saat itu. Oke. Jadi waktu pindah dari satu ke dua, ya waktu 7,5 tahun pindah. Oke. Nah, yang perusahaan kedua itu lebih menarik lagi, Mas. Oke, kenapa? Jadi ada cerita yang menurut aku menarik untuk teman-teman yang perminyakan, karena pertanyaan paling susah dijawab itu adalah kenapa kan. Ya. Tapi kalau bisa diceritakan mungkin bisa membuat lebih gampang mengerti kenapa Anton pindah dari perusahaan kedua, perusahaan service company kedua ke oil and operator. Ya. Tapi ini saya tidak menyesal ya. Saya tidak menyesal. Oh enggak, kita no regrets ya. Kita no regrets ya. No regrets. Jadi di perusahaan saya yang kedua itu saya pindah ke service company lagi. Ya. Service lagi kan. Nah, di service company ini waktu setahun saya sudah bekerja, perusahaan ini dibeli, Mas. Jadi ada akuisisi. Jadi ini eksternal faktor di luar kita lah sebagai employee. Nah, yang mengakuisisi ini bukan pemain di perminyakan. Oke, jadi memang ada saat di mana di salah satu
siklus harga tinggi dunia perminyakan menarik, sangat menarik untuk investor dan pada saat mereka memprediksi masa depan. Betul. Sehingga ada perusahaan-perusahaan besar yang non oil and gas yang masuk ke dalam dunia oil and gas. Salah satunya adalah perusahaan yang mengakuisisi perusahaan Anton bekerja. Sehingga Anton menjadi pegawai perusahaan besar ini. Betul. Nah, secara perusahaan, aku rasa perusahaannya cukup baik. Ya. Yang aku bikin itu, aku merasa gerah itu, aku merasa menjadi yang tanda kutip paling pintar, Mas. Anton merasa menjadi paling. Itu alasannya kenapa Anton kemudian keluar? Iya. Oke. Karena saya merasa saya masih mau belajar. Tapi sudah dianggap sebagai yang tahu semua. Pinter. Dan jadi waktu mereka masuk itu ada sedikit reorganisasi dan mungkin banyak orang juga tidak klop sama perubahan dan juga ada juga yang beberapa digeser. Jadi pemimpin-pemimpin dan semua mentor Anton yang kalau Anton nggak tahu tanya ke mereka keluar semua. Nah, Anton nggak ada lagi nih mau tanya sama siapa. Jadi karena perubahan eksternal itu kemudian Anton berada di sebuah situasi di mana Anton tidak bisa belajar dengan siapapun lagi sehingga keinginan Anton untuk belajar karena pada saat itu itu hilang sehingga Anton memutuskan untuk pindah. Nah, mindset saya saat itu saya masih suka main. Saya masih pengen kalau pengen berpetualang. Ya, pengen berpetualang dan tidak mau stres. Saya melihat ini sebetulnya peluang kan, menjadi yang paling pintar. Sebetulnya secara karir, kalau saya mau, saya bakal jadi yang paling hebat di perusahaan itu. Tapi saya malah tergugah. Mungkin pemikiran saya itu saya melihat terlalu banyak yang akan saya korbankan. Salah satunya segi waktu ya. Jadi karena kita akses saya hilang. Pasti saya mencoba mencari akses lain kan, dan itu waktu yang dikorbankan, terbang lebih banyak. Dan saya merasa saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau boleh aku tarik garisnya, perpindahan yang kedua ini lebih ke alasan pribadi Anton sendiri, dengan mencoba menganalisa perubahan yang terjadi karena eksternal perubahannya siap. Dan kebetulan offer dari luar itu, yang masuk itu menarik. Yang menurut Anton itu ada pilihan. Datang pilihan. Nah, pilihan ini menurut Anton ini sekali seumur hidup. Jadi why not? Why not? Kita coba aja. Gitu. Jadi teman-teman dunia perminyakan, kita pernah kalau ingat di video pertama Dongeng Perminyakan, kita berdiskusi tentang pertanyaan kata tanya yang paling susah. Kata tanya yang paling susah itu adalah why atau kenapa. Dan jawabannya yang barusan Anton sampaikan, why not? Kenapa tidak? Sehingga perubahan itu bisa juga di-approach dengan memberi jawaban ke pertanyaan kenapa tidak? Why not we do this? Atau why not we change? Why not we take another path? Jadi buat teman-teman perminyakan, barusan kita dengar pendongeng Anton berubah juga di dalam karirnya di dunia perminyakan dan alasannya cukup aku tidak bisa menilai, tetapi alasannya benar. Alasannya sudah benar pada saat Anton mereview. Kuncinya adalah mereview segala sesuatu untuk mengerti, mengukur resiko, mengukur. Dan aku aku nggak ngambil keputusan ini sendiri. Betul. Aku tanya ke 10 orang. Aku pilih 10 orang. Aku tanya pertanyaan yang sama. Masukannya apa? Terus dilakukan statistik kalau misalnya 9 dari 10 menjawab iya, Anton iya atau enggak. Tapi ya dilihat mana yang dipertimbangkan. Nah, salah satunya tuh yang aku suka itu masalah pindah dari field ke kantor ya. Aku tuh suka banget kerja di field. Suka banget. Kalau sekarang ada job di field gue ambil juga.
tapi nggak boleh sama yang di rumah. Gitu. Nah, aku tuh lagi di rig kan. Bukan karena nggak cinta ya, lebih ke resiko ya teman-teman yang kan kerja di lapangan tuh ada resiko. Kalau lagi aku di field itu, aku ketemu sama seniorku, ada kurang lebih dia agak sedikit lebih senior dari Mas Heru lah. Oke, tapi aku lagi tuh umurnya 20-an. Dia bilang gini, Tom. Berarti aku 30-an dong waktu itu. Enggak, tapi di konteksnya dia umur 60, aku umurnya 20-an gitu. Berarti kan setua, jauh lebih tua dari aku. Ya. Oke. Nah, dia tuh bilang gini sama Anton, Ton, jangan sampai kamu tunggu kayak usia saya, baru kamu masuk ke kantor. Oke. Masih bagus kamu sekarang, badan masih lengkap. Saya udah nggak punya jari, dia bilang. Kemampuan saya sudah tidak ada. Siapa yang mau rekrut saya? Kenapa kamu tidak mencoba? Dia bilang begitu ke kantor. Oke. Aku tahu kamu nggak suka, tapi kamu nggak bisa bilang kamu nggak suka sebelum kamu mencoba. Betul. Oke. Seandainya tidak suka, saya yakin lapangan pasti dengan tangan terbuka mengundang kamu kembali. Nah, itu masukan yang aku ingat sampai sekarang, gitu kan. Jadi jangan sampai kita bilang nggak mau kalau belum mencoba. Siap. Dan sampai sekarang masih di kantor. Jadi teman-teman menanyakan kalau belum nyoba tidak boleh bilang tidak suka. Iya, betul. Oke, terima kasih Ton. Wah, bagus sekali, keren. Terima kasih sudah berbagi cerita tentang bagaimana Anton menghadapi perubahan. Ya, terima kasih Mas Heru. Semoga berguna.